Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini Tobat 100% akan memberikan sebuah kisah yang akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf saat dibuang ke sumur oleh saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari anak Nabi Yakub alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Ada salah satu ujian dalam hidup yang dialami Nabi Yusuf saat dibuang ke sumur oleh saudaranya. Mengutip buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul oleh Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Nabi Yusuf memang lebih dimanjakan dan disayang oleh ayahnya. Perlakuan ayahnya kepada Nabi Yusuf membuat iri hati dan kecemburuan di antara saudaranya yang lain. Mereka merasa bahwa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Hingga suatu ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh para saudaranya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 7-10. Melansir buku kisah para nabi oleh Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, ayat tersebut menceritakan rencana para saudara Nabi Yusuf untuk menghabisi atau membuangnya ke tempat yang jauh hingga ia tidak bisa kembali pulang ke rumah. Tujuannya agar mereka mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang ayahnya. Mulanya pada Al-Quran Surat Yusuf ayat 11-14 dijelaskan saudara Nabi Yusuf tersebut membujuk ayah mereka agar mengizinkan Yusuf pergi bermain dengan mereka. Meski sebelumnya ditolak karena kekhawatiran sang ayah mereka pun akhirnya memberi izin. Selama perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf menghina dan mencacinya dengan tindakan juga ucapan. Kemudian mereka bersepakat untuk memasukkannya ke sumur. Saudara Nabi Yusuf yang menyuruh membuangnya di sumur berdasarkan beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan ia bernama Syamun, Yahuza atau Rayubil. Mereka pun memaksa Nabi Yusuf sedemikian rupa hingga meminta beliau untuk menanggalkan pakaiannya. Pakaian tersebut digunakan mereka sebagai alibi untuk sang ayah bahwa Nabi Yusuf diserang oleh serigala. Setelah membuang Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah dan menangis di hadapan ayahnya, seolah-olah menangisi kepergian Nabi Yusuf. Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 17 bahwa mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Ayah mereka tidak lantas mempercayai kabar tersebut begitu saja setelah menyadari ada tanda-tanda meragukan. Sebab sang ayah, Nabi Yakub sendiri menyadari perselisihan di antara Nabi Yusuf dan saudaranya. Hal itu terjadi karena sejak kecil sudah terlihat oleh Yakub tentang tanda-tanda keagungan dan kemuliaan pada diri Yusuf. Hal itu karena Allah menghendakinya untuk mengemban misi kenabian, tulis Ibnu Katsir. Di sisi lain, Nabi Yusuf tengah duduk di dalam sumur sambil menunggu kebaikan dan kasih sayang Allah SWT kepadanya, hingga datanglah para musafir dari negeri Syam ke sumur tersebut untuk menimba air. Ketika mereka mengulurkan tali timbanya, Nabi Yusuf menggelantung diri pada timba itu. Lalu musafir yang melihatnya berkata, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 19. "Oh, senangnya ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dengan kata lain, para musyafir tersebut senang karena bisa menjadikan Nabi Yusuf sebagai komoditas barang dagangan atau budak yang menguntungkan bagi mereka. Nabi Yusuf kemudian berhasil dijual kepada salah seorang menteri negeri Mesir yang bernama Kifir al-Aziz. Di sana pula Nabi Yusuf bertemu dengan istrinya di masa depan yang bernama Zulaiha. Perlu diketahui pada saat itu masih berlaku sistem jual beli budak. Nabi Yusuf pun dijual dengan harga yang murah oleh para musyafir tersebut.
Namun, siapa sangka justru keputusan dari musyafir ini merupakan rencana lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Dari peristiwa ini banyak sekali hikmah yang besar, takdir masa depan, dan rahmat bagi penduduk Mesir yang terjadi kelak berkat tangan Nabi Yusuf. Apa yang ia alami merupakan sebuah kehendak juga bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam karunia dan rahmatnya kepada Nabi Yusuf. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.